Terima kasih Kak Rio untuk perkenalannya. Sekali lagi selamat malam sahabat-sahabat Circle. Senang sekali saya pada malam hari ini sekali lagi diberi kesempatan oleh Circle Indonesia untuk bisa berbagi kepada teman-teman semua. Hari ini kita ngobrol santai saja ya. Saya akan segera memulai materi saya pada malam hari ini supaya nanti kita bisa ngobrol banyak di belakang ya, karena nanti kan ada Q&A di belakang. Ya, udah muncul ya layar saya ya. Oke, Sudah Ibu, sudah ya. oke, terima kasih Kak Rio. Ya, saya tertarik ketika Kak Dimas, Kak Iren, kapan nih bisa belajar bersama lagi? Saya ya bolehlah bulan Februari. Terus temanya apa nih? Saya tanya ke Kak Dimas bilang, oh, udah bebas gitu. Ya, terus saya mengajukan judul ini ke Kak Dimas karena saya pikir ini kan mumpung masih bulan Januari, ya Januarinya belum habis. Sebelum nanti bulan-bulan lain terlewati dan akhirnya seperti tadi kata Kak Rio ya, nanti sampai akhir tahun 2023 kita merasa loh kok masih sama kehidupan kita dengan di awal tahun atau bahkan di tahun 2022. Nah, makanya hari ini kita akan belajar bersama ya. Sukses yang akan saya ceritakan di sini bukan sekedar sukses uang ya. Banyak orang kalau bilang sukses langsung pikirannya ke uang ya. Tapi bagi saya yang seorang pemerhati psikologi positif, saya menganggap kesuksesan itu bukan hanya sekedar uang seperti tadi Kak Rio juga sudah katakan. Ya, tiap orang boleh menentukan prioritas kesuksesannya. Tapi semoga malam hari ini apapun prioritas kesuksesan teman-teman, ya Bapak Ibu semua, materi hari ini bisa memberi masukan ya dalam kehidupan Bapak Ibu supaya lebih positif. Nah, sebelum masuk ke materi utama, saya ingin membuka materi pada malam hari ini dengan sebuah cerita. Ya, saya ingin menyamakan mindset dulu dengan Bapak Ibu semua dan teman-teman semua yang hadir di kelas kebab ini. Nah, saya ingin bercerita tentang seorang yang bernama Rahmat. Ya, kebetulan Rahmat ini baru lulus kuliah. Baru lulus kuliah, dia lulusan dari sebuah universitas swasta di kota kecil. Jadi tentu saja universitas swastanya juga tidak terlalu ngetop di Indonesia, ya tidak masuk angka 50 besar ataupun 100 besar. Ya hanya universitas swasta kecil di kota asalnya. Tapi si Rahmat ini adalah seorang anak yang optimis, ya pemuda yang optimis dan dia ingin mengubah masa depannya, dia ingin membentuk masa depannya, dia juga seorang pemuda yang rajin, sehingga dia memberanikan diri untuk melamar ke perusahaan-perusahaan yang ada di ibu kota, di Jakarta. Nah, si Rahmat ini akhirnya diterima di sebuah perusahaan multinasional, ya perusahaan besar. Jadi ketika Rahmat menerima kabar bahwa dia diterima di perusahaan tersebut, dia senang sekali. Dia tidak menyangka lulusan sebuah universitas swasta kecil dari kota asalnya ini bisa diterima di perusahaan tersebut. Dan ketika hari pertama Rahmat masuk, ya Rahmat mendapati bahwa dia diterima bersama dua orang yang lain. Nah, yang satu lagi lulusan Universitas Negeri nomor 1 di Indonesia, yang satu lagi lulusan luar negeri. Nah, jadi Rahmat merasa, aduh saya ini beruntung sekali ya, hanya lulusan universitas swasta kota kecil bisa diterima. Satu lagi teman saya dari Universitas Negeri nomor 1 Indonesia, satu lagi dari luar negeri. Jadi Rahmat dia sangat senang sekali sehingga dia berjanji pada dirinya sendiri dan pada Tuhan. Dia bilang, saya berjanji, saya akan melakukan yang terbaik untuk perusahaan ini karena saya sudah diberi kesempatan yang luar biasa oleh Tuhan. Nah, akhirnya Rahmat masuk bekerja bersama dua orang temannya itu, kebetulan mereka di satu divisi tapi beda job desk, ya. Lalu 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu, Rahmat ini orangnya paling semangat ya dibanding dua orang temannya yang baru masuk. Ini Rahmat yang kelihatan paling rajin, dia cekatan ya, lalu dia juga proaktif, kelihatan atasannya butuh apa dia langsung melakukan, kalau diberi tugas juga semuanya beres. Jadi dengan cepat atasannya ini langsung apal dengan Rahmat.
Jadi sedikit-sedikit atasannya langsung panggil, Rahmat gitu. Nanti urusan apalagi Rahmat gitu. Sampai kadang-kadang di luar kota ada cabang yang perlu perhatian, perlu ada masalah dan perlu didatangin, bosnya juga mengajaknya Rahmat. Bahkan setelah beberapa bulan Rahmat bekerja di situ, yang disuruh ke cabang kalau misalkan bosnya berhalangan untuk datang, yang disuruh datang juga Rahmat gitu. Kadang pekerjaan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaannya, misalkan ada kaca di perusahaannya pecah terus melukai karyawan atau apa, Rahmat juga yang disuruh ngurusin. Ya, semuanya Rahmat gitu. Ada pekerjaan apa Rahmat, ada pekerjaan apa Rahmat gitu. Pokoknya rasanya semua orang kantor ini sudah tahu bahwa nama yang yang ada di pikiran atasannya adalah Rahmat. Nah, si Rahmat beberapa bulan di perusahaan tersebut, terus kemudian dia mulai keluar keponya gitu. Dia mulai tanya ke dua orang temannya yang lulusan luar negeri dan lulusan universitas negeri itu. Gaji kalian berapa sih? Nah, mereka bertiga mulai bisik-bisik. Bisik-bisik dan Rahmat melihat, loh, kok gajiku paling kecil ya dibandingkan dua orang itu. Terus Rahmat mulai ada perasaan dia diperlakukan tidak adil gitu. Dia merasa dia yang paling dipercaya bosnya, dia merasa yang paling sering dipanggil, sering diberi beban tugas, kok gajinya paling kecil gitu. Nah, dia mulai ada perasaan nggak terima. Nah, satu saat ya dua orang temannya ini ketika mereka bertiga sedang ngobrol, dua orang temannya yang dari negeri dan dari luar negeri ini bilang ke Rahmat, aku mau cuti aku mau minta cuti gitu. Sudah stres aku sama kerjaan gitu. Nah, terus Rahmat mengamati gitu. Teman yang lulusan universitas negeri ini minta cuti dikasih sama bosnya. Lalu yang luar negeri minta cuti dikasih sama bosnya. Dan Rahmat kemudian malah akhirnya mengetahui bahwa yang lulusan luar negeri ini adalah keponakan dari atasannya. Nah, Rahmat mau ngetes bosnya. Aku sudah dikasih gaji paling kecil, namaku paling sering dipanggil, aku juga mau minta cuti. Nah, Rahmat bikinlah surat permohonan cuti. Begitu dia sampai ke bosnya, Pak, saya mau cuti. Kenapa cuti? Bosnya udah tanya gitu. Ya, saya pengen istirahat, Pak. Nggak bisa, kamu ini kerja belum ada 1 tahun, sudah minta cuti. Nggak boleh. Gitu. Nah, Rahmat semakin lagi itu perasaan tidak adilnya keluar lagi, merasa diperlakukan tidak adilnya semakin besar. Ya dia semakin, aduh, bos saya ini udah bos saya ini sudah nggak adil sama saya, gaji paling kecil, cuti nggak dikasih izin, ya. Jadi si Rahmat ini mulai stres gitu. Lalu dia akhirnya dia berpikir lama, terus dia bilang dalam hati, aku mau mengundurkan diri aja deh. Kelihatannya percuma deh aku di perusahaan itu. Bosku juga memperlakukan aku nggak adil, apalagi yang lulusan luar negeri itu ponakannya. Pasti dia lebih mementingkan keponakannya. Lalu Rahmat menulis surat pengunduran diri dengan alasannya bahwa dia tulis semua unek-unek yang ada dalam hati dan pikirannya, ya dia tulis semua. Lalu dia mau sampaikan ke bosnya ini besok paginya. Ketika dia ketuk pintu kantor bosnya, ya, lalu bosnya bilang dari dalam, ya masuk. Nah, ketika Rahmat buka pintu, loh kok ada owner perusahaan di kantor bosnya ini gitu. Lalu Rahmat izin, oh nggak jadi Pak, nanti saja gitu. Terus bosnya bilang gini, Rahmat sini, nggak apa-apa, masuk aja. Kamu saya kenalkan dengan Bapak ini owner perusahaan kita gitu. Terus Rahmat bilang, iya saya tahu Pak gitu. Nah, ini Pak, terus bosnya ini bilang ke ownernya, ini Pak, ini karyawan yang saya siapkan untuk menggantikan saya beberapa tahun lagi. Saya melihat Rahmat ini seperti saya melihat ketika saya masih muda. Saya masih ingat ketika Bapak selalu memanggil nama saya, memberi pekerjaan dari yang sepele sampai paling sulit, ya sampai rasanya saya juga pekerjaan itu di ambang batas saya, ya saya sampai harus berusaha setengah mati untuk berusaha menyelesaikannya dengan baik. Saya masih ingat masa-masa itu, Pak. Nah, saya melihat diri saya muda ini ada di Rahmat. Nah, setelah itu mereka ngobrol sebentar, lalu Rahmatnya minta izin keluar. Begitu pintu
Begitu dia sampai di luar kantor bosnya dan pintu tertutup, Rahmat langsung nangis. Ya, dia berkata, "Ya Tuhan, saya sudah berpikiran jelek kepada bos saya. Ternyata bos saya ini memperlakukan saya seperti itu karena beliau percaya pada saya dan beliau menginginkan yang lebih dari saya. Ya, beliau ingin saya benar-benar menjadi orang sukses di perusahaan ini. Bahkan tadi bos tidak menyebutkan keponakannya sama sekali di depan owner perusahaan. Dia hanya menyebutkan nama saya. Saat itu juga Rahmat keluarkan surat yang dia buat semalam, dia robek-robek. Kalau bisa mungkin dia mau bakar, ya, tapi nggak bisa. Akhirnya dia buang ke tempat sampah. Ya, dia timbun pakai sampah yang lain. Dia merasa bersalah. Ya, dia merasa bersalah dan dia takut kalau nanti bos nemu surat saya gimana ya. Akhirnya dia timbun pakai sampah lain dan dia kemudian baru menyadari. Nah, teman-teman, malam hari ini saya ingin teman-teman berpikir bahwa yang ada dalam kendali kita itu adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Melakukan yang terbaik itu adalah kewajiban kita sebagai manusia, ya. Tapi bagaimana harapan kita, bagaimana kita berharap orang tua akan memperlakukan kita, atau perusahaan akan memperlakukan kita, atau pasangan akan memperlakukan kita, atau bahkan dunia akan memperlakukan kita, itu di luar kendali kita. Ya, sama seperti Rahmat. Yang bisa dia lakukan adalah melakukan yang terbaik. Ya, untung suratnya nggak jadi ditemu bosnya, ya kan, nggak jadi dikasihkan ke bosnya. Kalau jadi, nah masa depan suram. Nah, hal tersebut, cerita Rahmat itu mengingatkan saya dengan satu quote dari mantan Presiden Amerika Serikat. Teman-teman pasti tahu ini foto siapa ya, mantan Presiden Amerika Serikat yang terkenal, yang legendaris ya, yang ketika pada masanya dianggap akan bisa membawa Amerika pada perubahan, tapi sayangnya beliau terbunuh. Nah, Kennedy, salah satu quote yang terkenal adalah dia pernah berkata, "Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country." Teman-teman coba ganti kata country ini dengan kata-kata entah orang, entah organisasi, entah ya siapapun lah yang selama ini teman-teman merasa diperlakukan tidak adil seperti Rahmat, ya. Dan teman-teman katakan kepada diri sendiri, jangan bertanya apa yang suami saya bisa lakukan untuk saya. Jangan bertanya apa yang teman saya atau saudara saya atau anak saya atau perusahaan saya bisa lakukan untuk saya. Tapi saya seharusnya bertanya apa yang bisa saya lakukan untuk pasangan saya, untuk organisasi saya, untuk kantor saya, ataupun untuk anak saya. Nah, kita samakan mindset dulu teman-teman. Karena kesuksesan itu bukan tergantung pada orang lain, tapi tergantung pada diri kita sendiri. Ya, nah, saya akan masuk ke berikutnya. Cara yang pertama teman-teman, untuk mempersiapkan diri teman-teman akan menjadi orang yang berbeda di akhir tahun 2023. Yang pertama perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman perlu mengenali diri sendiri. Banyak orang itu tidak mengenali diri sendiri. Ya kalau ditanya, Anda siapa ya? Oh saya Iren gitu ya. Taunya namanya Iren. Iren itu bukan saya gitu. Iren itu hanya label, hanya nama. Tapi saya ini siapa gitu. Nah, banyak orang nggak ngerti dirinya ini siapa. Kalau ditanya, kamu nih orangnya seperti apa? Aduh, kayak apa ya? Saya juga nggak ngerti gitu. Saya hidup saja gitu, seneng-seneng aja gitu. Akhirnya manusia juga jadi bingung. Apa sebenarnya yang dia suka dan apa yang sebenarnya dia butuhkan. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya manusia hanya cari pelarian. Oh, saya butuh liburan. Oh, saya butuh film bagus. Itu kalau pelariannya masih positif. Kalau pelariannya negatif, ya minuman keras, obat-obatan, mereka merasa mereka butuh itu gitu. Mereka merasa mereka menemukan kehidupannya di situ. Padahal sebenarnya itu hanya pelarian sesaat karena mereka tidak mengetahui siapa sebenarnya dirinya dan apa sebenarnya yang dibutuhkan atau disuka oleh dirinya sendiri supaya mereka merasa fulfill. Nah, jadi hal pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah mengenali diri kita sendiri. Ya.
mengenali diri kita sendiri perlu kita lakukan dengan mengenali apa talent kita. Nah, kalau saya bicara talent atau bakat, teman-teman langsung ingatnya apa? Mozart, bakat piano, Lionel Messi, bakat sepak bola, ya. Lalu yang lain-lain lah ya, Picasso, lukisan, atau Khairil Anwar, puisi. Nah, itu bakat profesi, teman-teman. Sebenarnya Tuhan memberikan kepada kita, tiap manusia itu bukan hanya sekedar bakat profesi, tapi bagaimana cara kita merasakan, bagaimana cara kita berpikir, dan bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini adalah bakat kita juga. Ini bawaan dari kita lahir juga. Ini anugerah Tuhan juga. Ya. Dan bakat atau talent yang kita terima dari Tuhan sejak kita lahir ini perlu kita ubah menjadi strength atau kekuatan kita. Apa itu strength? Strength ini adalah kemampuan untuk menghasilkan kinerja yang hampir sempurna untuk tugas tertentu secara konsisten. Jadi kalau misalkan ya, Tiger Woods yang seorang pemain golf internasional itu diberi kesempatan 10 kali untuk mengayunkan tongkat golfnya, 2 kali Tiger Woods menghasilkan, 2 kali ayunan tongkatnya menghasilkan nilai sempurna, Tiger Woods mungkin mempunyai talent atau bakat bermain golf. Tapi kalau diberi kesempatan 10 kali mengayunkan tongkat golfnya, 10-10-nya menghasilkan nilai sempurna. Nah, ayunan tongkat golf Tiger Woods ini sudah menjadi kekuatan seorang Tiger Woods. Yaitu perumpamaan supaya teman-teman mudah memisahkan antara talent dan strength. Nah, bakat yang menjadi kekuatan kita ini nantinya, itu adalah diri kita yang sebenarnya. Ya, ketika kita mengetahui bagaimana cara kita berpikir, cara kita merasakan, dan cara kita berperilaku, kita akan bisa menjelaskan dengan mudah ke orang lain siapa diri kita sebenarnya. Apa yang kita suka, apa yang kita butuhkan, kita tahu semuanya. Nah, talent yang kita dapat dari Tuhan sejak lahir ini, ya dari pertama kita menarik nafas pertama, ya sampai kita menghembuskan nafas terakhir, hanya akan menjadi talent atau bakat. Tidak akan pernah berubah menjadi kekuatan. Talent dari sejak kita menarik nafas pertama sampai kita menghembuskan nafas terakhir hanya akan tetap menjadi talent jika kita tidak pernah memberikan investasi. Ya, talent hanya akan menjadi strength ketika kita memberikan investasi pada talent kita. Saya kasih perumpamaannya, talent ini seperti biji apel. Kalau kita dapat biji apel, kalau teman-teman saya kasih biji apel masing-masing, teman-teman juga bingung, biji apel ini mau dibuat apa? Mau dimakan nggak ada rasanya, mau diminum sebagai obat nggak ada khasiatnya. Ya, tapi kalau teman-teman tahu biji apel yang saya berikan kepada teman-teman satu-satu ini, teman-teman bisa tanam, beri pupuk, teman-teman siram, teman-teman tunggu sampai menjadi pohon apel, dan nantinya pohon apel ini akan menghasilkan buah apel. Nah, buah apel ini adalah kekuatan kita. Ya, ketika kita sudah memberikan investasi pada biji apel kita, dan biji apel ini bisa menjadi buah apel, nah buah apel ini adalah strength kita, kekuatan kita. Ketika kita bisa petik buah apelnya, kita makan dan nikmatin, atau kita petik buah apelnya, kita kasih ke orang lain bisa menikmati. Nah, talent yang sudah bisa memberikan hasil maksimal untuk kehidupan kita, dan memberikan manfaat untuk kehidupan orang lain bisa menikmati juga dari talent kita itu sudah menjadi kekuatan kita. Nah, jadi kita mendapat talent dari Tuhan sejak lahir. Tapi sekali lagi, manusia yang perlu memberi investasi pada talentnya tersebut. Dari yang saya pelajari tentang Clifton Strength, ya saya pernah diundang juga oleh Circle untuk berbicara tentang talent dan strength ini. Mungkin nanti Kak Dimas bisa share link-nya juga supaya teman-teman yang belum pernah ikut tentang talent dan strength bisa nonton di YouTube. Ya, nah dari Clifton Strength yang saya pelajari itu ada 34 talent di diri manusia. Ya, 34 talent dan dibagi menjadi 4 kelompok utama. Nah, saya tidak akan jelaskan satu persatu karena topik utamanya bukan ini. Ini hanya dasar kalau kita benar-benar mau flourish gitu, mau bertumbuh ya, bertumbuh secara maksimal gitu. Kita pertama adalah mengenali diri sendiri. Nah, saya akan nggak jelaskan satu-satu, tapi saya ingin tekankan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, 34 talent menurut penelitian Donald O. Clifton ini, semuanya ini bagus.
Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Semuanya bagus. Semuanya ini biji apel berkualitas. Ya, semuanya biji apel berkualitas. Kalau manusianya mau memberi investasi, semuanya akan bisa menjadi buah apel premium. Ya, buah apel yang mahal, yang sangat bagus, yang sangat enak, sangat renyah. Tergantung manusianya. Jadi, kita tidak perlu bertanya-tanya, loh, talentku lebih bagus dari talentnya dia enggak ya? Atau oh dia bisa sukses karena talentnya dia lebih bagus daripada talentku atau bakatku. Enggak. Ya, semua orang punya talent yang sama bagusnya. Tergantung apakah kita sudah mengetahui bakat kita dan kita mau memberikan investasi pada bakat kita atau tidak. Jadi bukan tergantung apa talentnya, tapi siapa yang mau memberikan investasi pada talentnya. Ya, dengan mengetahui apa talent kita perlu mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Orang lain bisa sukses itu karena dia sudah lebih dulu berinvestasi pada talentnya. Kita juga akan sukses jika kita berinvestasi pada talent kita. Nah, ini bagian pertama bahwa kita perlu mengenali diri sendiri. Seperti apa kata Maya Angelou, ya, sukses itu sebenarnya adalah ketika kita menyukai diri kita sendiri. Nah, balik lagi teman-teman. Bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri kalau kita tidak mengenal diri sendiri? Sama kan teman-teman yang sudah menikah, teman-teman bisa mencintai pasangan teman-teman karena sudah berkenalan dulu. Gitu. Kalau nggak berkenalan, nggak kenal, bagaimana bisa mencintai pasangan? Nah, begitu juga dengan diri kita. Kalau kita tidak pernah mengetahui siapa diri kita, bagaimana kita bisa memahami dan mencintai diri sendiri? Ya, jadi ini adalah fondasi utama kita untuk bisa bertumbuh, untuk bisa sukses. Menyukai diri kita sendiri, menyukai apa yang kita lakukan. Dari talent kita, kita akan mengetahui apa sebenarnya yang saya sukai untuk saya lakukan. Dan kalau tidak, ya kita tahu kita akan menyukai bagaimana kita melakukannya. Nah, ini yang penting teman-teman. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita merasakan, apakah kita orang yang suka menganalisa, ataukah kita orang yang sangat bagus berhubungan dengan orang lain, ataukah kita punya talent untuk membangun hubungan dengan orang lain, atau kita mempunyai talent untuk menjadi pelaksana. Nah, itu yang perlu kita ketahui supaya kita menyukai apa yang kita lakukan dan menyukai bagaimana kita melakukannya. Seperti kata Maya Angelou ini, ya. Ini adalah nomor pertama yang perlu kita lakukan, ya. Yang kedua, tahap kedua untuk bisa meraih kesuksesan. Kita perlu menciptakan brand pribadi kita. Ya. Diri kita sendiri ini perlu brand, teman-teman. Ya. Ketika teman-teman bangun tidur di pagi hari, lalu teman-teman berdiri di depan cermin, teman-teman lihat orang yang ada di dalam cermin di hadapan teman-teman itu, ya, teman-teman bisakah menatap matanya dan mengatakan kepada dia, siapa orang yang ada di cermin itu? Seperti apa orang yang ada di cermin itu? Nah, itu adalah brand kita, teman-teman. Kalau diri kita sendiri tidak memberi brand pada, kalau kita tidak memberi brand pada diri sendiri, bagaimana orang lain akan mengenali kita gitu? Bagaimana kita akan bertumbuh, bisa sukses gitu? Kalau kita sendiri nggak tahu siapa orang di depan kita, kita tidak memberi brand pada diri kita sendiri. Bagaimana orang lain akan mengenali kita? Ya, perusahaan produk-produk besar di dunia, ya, McDonald, Starbucks, KFC, ya, dan banyak yang lainnya, itu semuanya mementingkan brand produk mereka. Ya, mereka berinvestasi sangat besar untuk membuat brand mereka ini dikenal seperti apa. Starbucks, oh, itu adalah sebuah kedai kopi yang berkualitas, yang kalau kita minum di situ kita akan merasa nyaman, kita akan merasa akrab dengan barista-baristanya, lalu juga kopinya enak, ya, dan semuanya serba mewah, alat peralatannya yang di dalamnya. Nah, itu brand yang dibuat oleh Starbucks. KFC, kita semua tahu dia punya
slogan jagonya ayam. Nah, semua produk besar di dunia itu punya brand. Mengapa kita tidak memberi brand pada diri kita sendiri? Kita ini CEO dari sebuah perusahaan yang bernama diri sendiri. Ya, jadi kita masing-masing perlu memberi brand pada diri kita. Ya, berilah package pada diri kita. Beri packaging yang sangat indah gitu. Bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita mempengaruhi orang, atau cara kita berpakaian, nggak perlu mahal, ya, tapi rapi gitu. Lalu bagaimana cara kita mengutarakan pendapat, skill kita apa, lalu apa yang ada dalam otak kita. Nah, kualitas-kualitas seperti itu akan menunjukkan brand kita. Nah, dan yang penting adalah ketika teman-teman berdiri di depan cermin itu, teman-teman perlu memvisualisasikan seperti apa yang teman-teman inginkan teman-teman ini akan menjadi. Ya, jangan berpikir apa yang teman-teman tidak inginkan gitu. Maksudnya gini, kalau kita berdiri di depan cermin, ya kalau saya berdiri di depan cermin, saya akan berpikir bahwa saya adalah seorang trainer yang bagus, saya adalah seorang coach yang akan membantu orang lain bertumbuh, yang akan menginspirasi orang lain, menunjukkan jalan kepada orang lain cara mereka bertumbuh menjadi versi terbaiknya. Ya, itu adalah brand yang ingin saya pegang dalam diri saya, yang saya ingin orang lain kenal dari saya. Nah, itu yang saya pikirkan ketika saya ada di depan cermin. Bukan memikirkan, aduh saya nanti kalau bawain materi ada yang lupa gimana ya? Nanti kalau ada yang tanya saya nggak bisa jawab gimana ya? Nanti kalau nanti yang sebenarnya saya nggak mau itu terjadi pada saya gitu. Nah, itu jangan dipikirkan ya. Itu jangan dipikirkan karena itu nanti yang akan masuk ke dalam pikiran kita gitu. Itu yang akan terserap dalam pikiran kita dan menurut pikiran kita itu adalah brand kita gitu. Nah, itu cilaka gitu. Ya kalau orang kuno bilang cilaka 13 gitu. Ya itu celaka itu kita. Kita memasukkan brand yang salah gitu ke dalam pikiran kita. Dan orang lain itu punya energi untuk membaca apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau kita memasukkan brand yang salah, orang lain juga akan melihat brand yang salah. Nah, hati-hati teman-teman. Ya, lalu jadilah orang yang dapat diandalkan. Bagaimana kita bisa menjadi lebih percaya diri, percaya pada kemampuan diri sendiri, kita harus menunjukkan juga bahwa kita adalah orang yang dapat diandalkan. Ya, bahwa kita adalah orang yang dapat diandalkan. Caranya bagaimana menjadi orang yang dapat diandalkan? Untuk menciptakan brand yang sangat bagus untuk diri kita sendiri. Yang pertama, miliki integritas. Ini penting teman-teman. Ya, integritas itu adalah kita melakukan apa yang kita ucapkan. Nah, contoh, kalau saya berkata kepada teman-teman, jagalah kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Nah, kebetulan di kantor saya itu lagi nggak ada orang, ya, benar-benar nggak ada orang, nggak ada CCTV, ya, cuman ada diri saya gitu, dan saya habis makan permen. Nah, bungkus permen saya ini, kalau mau saya buang ke tempat sampah, saya harus berdiri dan berjalan ke ujung ruangan. Nah, apa yang saya lakukan dengan bungkus permen saya, ketika tidak ada orang yang melihat saya sama sekali, apakah saya akan melakukan seperti ucapan saya menjaga kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya? Nah, itu menunjukkan integritas saya. Kalau saya memilih duduk kemudian membuang bungkus permen saya di kolong meja saya, lalu saya sepak-sepak sampai ke ujung ya biar nggak kelihatan. Nah, itu tidak menunjukkan saya tidak punya integritas. Tapi kalau saya memilih untuk berdiri, berjalan ke tempat sampah, membuang bungkus permen itu di tempat sampah, itu adalah integritas saya. Saya melakukan apa yang saya katakan walaupun tidak ada orang yang melihat saya. Ya. Ketika kita tidak memiliki integritas, mungkin orang lain tidak tahu, teman-teman. Apalagi sekarang zaman online. Ya kan? Dengan mudah kita akan bisa menipu orang lain. Tapi ada satu orang di dunia ini yang tidak akan pernah bisa kita tipu. Ada yang tahu siapa? Diri kita sendiri, teman-teman. Ya. Diri kita sendiri tidak akan pernah bisa kita tipu. Ketika kita tidak punya integritas, kemudian kita berdiri di depan cermin, sebenarnya dalam hati kecil teman-teman juga bisa mengatakan, kamu ngomong kayak gitu, sebenarnya kamu nggak melakukan. Ya kan? Akhirnya apa? Ya brandnya turun lah ya. Brand yang kita tanamkan ke diri kita sendiri ini turun gitu. Diri sendiri jadi nggak percaya gitu.
Nah, itu yang pertama, integritas. Yang kedua, otentik. Jadilah orang apa adanya. Ya, jangan mencari celah atau ketika berhubungan dengan orang lain cari kesempatan menyembunyikan agenda gitu ya. Ada agenda tersembunyi kalau kita berteman dengan orang lain. Nah, ini yang perlu teman-teman jaga. Jadilah apa adanya. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, ya katakan tidak. Orang akan merasa, teman-teman. Mungkin di awal mungkin mereka bisa kita bohongin. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka juga akan merasa apakah kita orang yang jujur, apa adanya, atau kita ada agenda tersembunyi. Nah, ini yang akan menurunkan kepercayaan diri kita sendiri dan kepercayaan orang lain pada kita. Udah brand kita sudah nggak bisa masuk brand dunia gitu. Kalau ini produk ya, kalau ini produk brand kita sudah nggak bisa dipercaya ini. Begitu ada cacatnya sedikit aja udah langsung kesalahan itu akan meluas dengan lebih cepat, tersebar dengan lebih cepat. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Yang ketiga, teman-teman perlu punya goal yang jelas. Nanti saya ada di nomor berikutnya ya tentang goal, jadi saya lompat aja. Lalu punya rekam jejak. Nah, kita perlu menunjukkan bahwa kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang diberikan atau yang merupakan tanggung jawab kita. Kalau memang itu tanggung jawab kita, lakukan yang terbaik, selesaikan ya seperti yang dipercayakan oleh orang tersebut. Sama seperti Rahmat tadi, ya dia adalah orang yang bisa diandalkan oleh bosnya. Karena apa? Ya, setiap pekerjaan yang diberi bosnya kepada Rahmat semuanya beres. Ya bahkan kadang lebih di atas ekspektasi bosnya. Dan itu yang membuat Rahmat mempunyai rekam jejak yang bagus. Lalu teman-teman perlu meningkatkan daya jual pribadi atau capital identity atau mengupgrade skill teman-teman. Kalau Starbucks cuman jual begitu aja, dia nggak ada inovasi, dia nggak ada perbaikan. Ya lama-lama dia akan dengan cepat disalip oleh kedai kopi yang lain gitu. Atau kalau misalkan McDonald nggak ada perbaikan, nggak ada inovasi, ya produknya yang dijual begitu aja terus, ya orang lama-lama akan bosan dan akhirnya akan cari merek lain yang terus bertumbuh terus, ada terus saingannya itu keluar terus gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dengan diri kita sendiri juga. Apakah kita sudah meningkatkan daya jual pribadi kita? Ya, apakah kita terus mengupgrade skill kita? Apakah kita menambah capital identity kita? Hati-hati teman-teman, jangan pernah berhenti belajar. Kalau teman-teman punya kesempatan untuk belajar apapun, ambil. Ya, kalau teman-teman merasa hal baru ini bisa menunjang pekerjaan atau kehidupan teman-teman, ambil, pelajari, jadilah ahli di situ. Jangan nanggung, ya itu meningkatkan daya jual pribadi kita. Nah, teman-teman, ketika kita sedang mengumpulkan untuk menjadi cara-cara tadi, melakukan cara-cara tadi untuk bisa menjadi orang yang diandalkan, mungkin ada beberapa orang yang tetap nyinyir dengan kita. Mana bisa sih dia kayak Rahmat gitu dia contohnya ya, lulusannya cuma lulusan universitas kecil, mana bisa dia nanti naik tingkat dan sebagainya. Pasti tetap akan ada orang yang meragukan Rahmat. Tapi ya, walaupun dunia meragukan kemampuan kita, tunjukkan tindakan kita. Jangan komplain. Ya, lakukan saja. Nah, saya izin minum dulu ya. Jadi, ketika dunia atau orang-orang di sekeliling Anda ada yang meragukan kemampuan Anda, jangan khawatir. Ya, teruslah belajar. Teruslah mempunyai integritas. Teruslah menjadi orang yang apa adanya. Tunjukkan tindakanmu. Jangan menggerutu. Jangan komplain. Jangan bilang, kenapa itu teman saya ngejek saya? Kenapa teman saya menertawakan saya? Kan saya masih belajar. Nah, nggak usah didengerin yang seperti itu. Fokus lakukan saja untuk menambah daya jual pribadi kita. Ya, lakukan. Nah, kalau kita sudah mempunyai brand, kalau kita sudah memiliki brand, dan
kita sudah meningkatkan kemampuan kita sehingga kita benar-benar bisa menjadi orang yang diandalkan. Nah, ini yang perlu kita lakukan berikutnya. Sell yourself. Jualah diri Anda. Kalau kita tidak menjual diri kita, nggak ada orang yang tahu kita. Ya, kita perlu menunjukkan kemampuan kita. Kita perlu menunjukkan skill yang kita miliki ini apa. Kalau ada kesempatan untuk bicara di depan umum, ambil. Kalau ada kesempatan untuk menyelesaikan sebuah tanggung jawab, ambil. Ya, kalau Anda ada kesempatan diberi kepercayaan oleh atasan atau oleh orang tua atau oleh dosen, ambil. Ya, tunjukkan apa yang kita jual, kemampuan kita tentunya. Ya, pastikan orang-orang di sekitar kita, atasan, teman kerja, konsumen, klien, ya, atau rekan ini atau supplier, ya, akan mengingat nama kita di urutan pertama. Kalau teman merasa butuh bantuan, dia akan tahu akan cari siapa. Ketika atasan ada pekerjaan yang sulit yang butuh bantuan, atasan akan ingat siapa yang akan dipanggil. Ya, ketika keluarga butuh seseorang untuk bisa mengambil tanggung jawab dalam keluarga, keluarga juga tahu nama siapa yang akan dipanggil. Nah, ini yang perlu kita pastikan supaya kita bisa bisa menjual diri kita. Dan yang perlu kita tanyakan setiap hari ketika kita bangun pagi adalah apa yang akan kita lakukan hari ini yang akan menambah nilai jual kita. Nah, kalau kita tidak menanyakan hal ini kepada diri kita, nanti kita akan terlena. Carinya yang mudah, carinya yang enak, padahal tidak membawa perubahan apa-apa atau tidak meningkatkan capital identity kita, tidak menambah skill kita atau keahlian kita. Jadi selalu tanyakan ini juga, apa yang kita lakukan hari ini yang akan menambah nilai jual kita. Sekali lagi teman-teman, orang lain itu pasti akan melebeli kita. Ya, sama seperti orang konsumen itu selalu melebeli produk. Oh, kalau sepatu olahraga paling enak ya Nike lah sekarang. Ya. Bintang iklannya Ronaldo keren, lalu modelnya juga bagus. Kalau kita pakai, wah, kalau yang pakai cowok semua cewek-cewek langsung lihat gitu ya kan. Nah, orang akan melebeli sebuah produk. Begitu juga orang lain mungkin akan melebeli kita. Nah, sebelum mereka melebeli kita, pastikan sekali lagi kita melebeli diri kita ini siapa. Tunjukkan siapa diri kita, apa skill atau keahlian kita, ya, dan tunjukkan apa tujuan kita dalam hidup ini. Nah, itu yang akan menunjukkan brand pribadi kita. Yang ketiga, yang perlu kita lakukan setelah mengetahui siapa diri kita dan kita bisa membangun brand, yang ketiga perlu kita punya adalah kita perlu mengatur atau menata spesifik goal dan memiliki purpose dalam kehidupan kita. Nah, kalau goal nanti saya nggak akan bicara panjang ya karena ini technical sekali dan teman-teman bisa banyak dapatkan di YouTube atau di IG ya. Yang penting kalau teman-teman bikin goal, teman-teman pakai metode SMART ini, spesifik, jelas ya, lalu measurable, terukur, lalu achievable, jadi sedikit menantang kita, tapi bisa diraih gitu, bisa dicapai. Nah, jangan yang nggak menantang. Kalau nggak menantang, merem aja bisa kita capai, ya itu akan membuat kita bosan gitu. Kalau terlalu tinggi, nanti kalau kita merasa nggak bisa, akhirnya nggak bisa mencapainya atau kesulitan, kita juga akan patah semangat gitu. Jadi sedikit menantang kemampuan kita, tapi kita masih bisa capai. Lalu relevan, sejalan dengan purpose kita, ya, dan ada waktunya supaya kita nggak menunda-nunda. Nah ini cara untuk membuat goal yang dengan metode SMART. Banyak sekali referensinya, teman-teman bisa cari di YouTube atau di Instagram saya juga ada sih. Ya. Yang perlu teman-teman lakukan dengan goal teman-teman adalah pecah menjadi action harian. Sampai teman-teman tahu hari ini melakukan apa, besok akan melakukan apa, besoknya lagi akan melakukan apa, supaya target hari Minggu atau goal mingguan itu tercapai. Nah, terus yang penting lagi adalah tulis. Nah, ini ada survei dari Harvard University. 86% orang itu tidak memiliki goal atau rencana.
ya dalam kehidupannya, nggak punya purpose, nggak punya goal, bahkan akhirnya nggak punya rencana. Dan yang terjadi adalah ternyata mereka hidup di bawah garis rata-rata, ya hidup di bawah garis rata-rata. Dengan kata lain mereka hidupnya sulit gitu. Nah, 13% disurvei oleh Harvard, ya mereka hidupnya mereka memiliki goal dan rencana, ya. Tapi mereka memiliki purpose dan goal, tapi mereka nggak punya rencana detail. Yang terjadi adalah 13 orang ini, mereka hidup sedikit di atas rata-rata. Tapi 3% orang yang memiliki purpose, memiliki goal, dan direncanakan, bahkan ditulis dengan detail. Nah, 3 orang ini yang menjadi orang yang benar-benar sukses di dunia. Nah, ini adalah hasil survei, teman-teman. Jadi, jika kita atau teman-teman benar-benar ingin merubah kehidupan kita, lakukan ini, ya. Bikin goal dengan metode SMART, pecah sampai jadi action harian, tulis dan lakukan evaluasi. Nah, yang lebih penting dari goal adalah purpose, teman-teman. Tujuan akhir dari hidup kita. Kalau goal ini biasanya dampaknya hanya untuk hidup kita sendiri, pribadi. Tapi ketika kita bicara purpose, kita memberi dampak pada kehidupan orang lain. Mungkin adalah keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, atau mungkin kita ingin memberi dampak pada kota atau negara kita. Nah, ketika kita bisa memberi dampak pada orang di luar diri kita pribadi, ini adalah purpose. Dan menurut survei juga, ya 10 orang paling sukses di dunia, mereka hidup berdasarkan purpose dan passion mereka. Dan 10% orang paling gagal di dunia, itu mereka tidak pernah memiliki purpose. Jadi purpose ini adalah motif kita melakukan sesuatu, teman-teman. Ya, motif. Dan goal ini adalah action harian kita. Kalau motif kita kecil, action-nya tentu akan kecil. Karena motif ini mempengaruhi action kita. Nah, seorang psikolog dari Yale School of Management, Amy, ya saya sebutnya Amy aja karena namanya susah. Amy, dia membagi pekerjaan itu, cara kita memandang pekerjaan kita itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita memandang pekerjaan kita sebagai tugas atau job. Yang kedua, kita memandang pekerjaan kita sebagai karir. Yang ketiga adalah kita memandang pekerjaan kita sebagai calling, panggilan. Kita memiliki purpose dalam kehidupan kita. Kita memiliki meaning dalam kehidupan kita. Nah, orang yang menganggap pekerjaan sebagai tugas, mereka hanya bekerja berdasarkan gaji yang mereka terima. Mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh atasannya mungkin. Tapi seorang yang melihat pekerjaannya sebagai karir, mereka sedikit lebih baik dari orang-orang ini. Ya, sedikit proaktif, sedikit ada kemauan untuk maju. Tapi orang-orang yang bisa melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, ya, dengan sangat baik, dan mereka bahagia melakukannya, itu adalah mereka yang menganggap pekerjaan mereka sebagai calling, memiliki meaning dalam pekerjaan mereka. Nah, teman-teman, coba kita menjadikan pekerjaan ini memiliki meaning untuk kehidupan kita. Ya, caranya bagaimana? Teman-teman perlu menanyakan kepada diri teman-teman masing-masing. Ya, apa makna pekerjaan saya ini? Apa maknanya pekerjaan saya ini? Saya menolong orang lain apa melalui pekerjaan saya ini? Saya bisa menolong orang lain apa dengan pekerjaan saya ini? Nah, itu kan berarti kita sudah berusaha memberikan dampak kepada orang lain. Entah atasan kita, entah rekan kerja kita, entah perusahaan kita, atau mungkin untuk kota atau untuk negara ini. Nah, ini yang perlu kita miliki. Nah, saya kasih contoh. Ini pekerjaan saya, ya. Ini pekerjaan saya, trainer dan coach, dan saya memberi meaning dalam pekerjaan saya. Karena kalau saya tidak memberi meaning pada pekerjaan saya, mungkin saya akan bisa bosan, ya. Saya juga manusia, saya bisa capek, ya. Kalau saya memberikan training atau konsultasi, misalkan sehari 3 orang gitu, memberikan materi dulu, lalu terima konsultasi,
saya juga bisa capek, saya juga bisa bosan. Tapi kalau saya ingat meaning pekerjaan saya atau makna dari pekerjaan saya, nah ini yang memberikan tenaga untuk saya. Seperti kalau handphone habis baterai atau lowbat, lalu kita charge, ya langsung energinya balik gitu, langsung terisi lagi. Nah, makna pekerjaan saya adalah saya ingin memberi inspirasi kepada orang lain, sehingga mereka bisa menjadi versi terbaik diri mereka sendiri, ya dengan proses yang tepat dan menyenangkan. Sehingga nantinya mereka juga bisa memberi makna pada kehidupan orang-orang di sekitar mereka juga. Saya ingin saya bisa menjadi satu lilin di dunia ini, teman-teman. Satu lilin yang bisa memberikan apinya kepada lilin di sekitar saya, dan akhirnya lilin di sekitar saya itu juga akan bisa memberikan apinya kepada lilin-lilin yang lain. Nah, ini yang memberi meaning dalam kehidupan saya, ya dalam pekerjaan saya. Sehingga ketika saya merasa lelah, bosan, atau mungkin di komen Instagram saya ada yang ngomongnya nggak enak, ya beberapa kali itu terjadi ya. Walaupun saya Instagramnya isinya positif, komennya banyak juga gitu yang yang negatif gitu. Muluk-muluk, apa gitu. Tapi walaupun ada perasaan jengkel ketika saya baca komen-komen yang seperti itu, ya tapi saya menganggap ya ini mungkin bukan lilin yang tepat. Udah gitu aja. Itu yang saya ingat. Saya perlunya hanya fokus pada lilin-lilin yang siap menerima api dari saya. Nah, ini yang membuat saya bertahan. Oke. Nah, seperti kata seorang filsuf ya, Friedrich Nietzsche. Dia yang memiliki alasan untuk hidup akan bisa bertahan dan menjalani apapun dan bagaimanapun caranya. Teman-teman perlu menemukan apa purpose dalam kehidupan teman-teman. Sehingga walaupun kesulitan yang teman-teman hadapi itu cukup berat, walaupun teman-teman masih bingung harus melakukan apa, ya, tapi teman-teman akan berusaha mencari caranya. Teman-teman akan berusaha mencari jalannya. Karena teman-teman punya alasan, punya meaning yang harus teman-teman wujudkan. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke poin keempat. Learn optimism, ya belajar untuk optimis. Ini diperkenalkan oleh psikolog yang bernama Martin Seligman. Ya, beliau adalah seorang psikolog, beliau dosen, peneliti, ya pernah menjadi ketua Asosiasi Psikologi Amerika juga. Ini ilmunya luar biasa Martin Seligman ini. Ya. Dan beliau mengemukakan teori tentang optimis atau pesimis. Beliau nggak bilang realistis. Ya. Orang Indonesia biasanya bilangnya saya nggak mau optimis, saya nggak mau pesimis, saya realistis saja. Nah, itu nggak ada di teorinya Martin Seligman. Karena menurut Martin Seligman, orang positif dan pesimis ini adalah seperti ini. Ya. Apa yang dipikirkan ketika hal buruk terjadi? Kalau ketika ada hal buruk terjadi, orang optimis ini selalu bisa mencari sisi positifnya. Tapi orang pesimis, dia akan melihat dari sisi negatifnya. Nah, ini bedanya, teman-teman. Ya, contoh, misalkan dimarahin atasan gitu. Kalau orang optimis, dia akan berpikirnya, oh, mungkin bos saya ingin saya lebih melakukannya lebih, belajar lebih. Ya, mungkin saya masih perlu mengasah skill saya di sini. Nah, mungkin saya perlu ambil kursus tambahan dan sebagainya. Itu orang optimis. Kalau orang pesimis, dia akan berpikirnya, aduh saya ini memang orang gagal, makanya tiap hari dimarahin bos. Kalau bos sudah manggil nama saya udah takut duluan. Ya, kalau bos nadanya tuh sudah beda, bos manggil saya dengan manggil teman saya yang lain. Nah, itu orang pesimis, teman-teman. Ya. Lalu keyakinan tentang waktu terjadinya suatu masalah. Orang optimis, dia percaya masalah itu akan berakhir. Ya, berakhir karena dia selesaikan atau mungkin berakhir dengan waktu. Tapi orang optimis ini percaya bahwa roda kehidupan ini berputar gitu. Ada senang, ada sedih, ada suka, ada duka, ada masalah, akan ada selesainya juga. Beda dengan orang pesimis. Dia akan berpikir kalau saya sudah dapat satu masalah, ya itu akan merentet ke kehidupan saya yang lain gitu. Contoh, dimarahin bos, perjalanan ditabrak mobil, serempetan mobil gitu ya, mobilnya serempetan. Dia bilang, nah ya kan, ini dimarahin bos, akhirnya serempetan mobil. Memang saya ini orang paling sial di dunia. Sampai rumah dimarahin istri karena datangnya kemalaman. Nah,
Udah dimarahin bos, mobil serempetan, masih kena omel istri. Anaknya lagi nangis rewel, ya. Anaknya lagi rewel lagi. Memang aku ini orang paling sial di dunia. Nah, itu orang pesimis gitu. Tapi orang optimis karena dia bisa melihat sesuatu yang positif dari masalah yang dia dapatkan, hasilnya tentu akan berbeda. Nah, penyebab masalahnya, kalau orang optimis, dia percaya memang dia perlu introspeksi diri, dirinya perlu introspeksi. Tapi ada sesuatu di luar dirinya yang juga mungkin membuat masalah ini terjadi. Jadi dunia ini luas, besar. Masalah yang ada pada diri saya itu bisa jadi saya memang perlu memperbaiki, tapi mungkin memang sudah seperti itu. Misalkan COVID gitu, apakah salah saya? Gitu. Kan bukan gitu. Ya, walaupun akhirnya bisnis saya ada yang tutup misalkan, atau misalkan saya di PHK dari perusahaan, tapi kan ini bukan kesalahan saya. Ini memang terjadi di dunia, terjadi di banyak orang, COVID gitu. Nah, itu kalau orang optimis, kalau orang pesimis tentu kebalikannya. Lalu manfaat untuk kehidupan dan karir. Tentu saja kalau orang optimis itu imunnya lebih kuat, lebih bahagia, karirnya lebih bagus. Karena dia selalu bisa mencari hal yang positif. Sedangkan yang pesimis, ya pasti kebalikannya. Ya karena dia selalu merasa menjadi orang paling sial di dunia ini. Dan yang penting adalah optimis, ini bisa dipelajari. Tapi hati-hati juga, berarti pesimis itu juga bisa dipelajari. Jadi kita perlu membedakan apakah hal-hal yang kita katakan kepada diri sendiri ini membuat kita belajar tentang optimis atau malah membuat kita perangkap dalam pesimisme. Nah, cara kita belajar optimisme, kenali kesadaran kita. Ya, kesadaran manusia itu seperti lampu, seperti senter. Ya. Ketika kita mengarahkan senter ke langit-langit, ya ke langit-langit, ya langit-langitnya akan terang. Kalau kita arahkan ke tembok, tembok itu yang akan terang. Nah, kemana arah senter pikiran kita ini? Ke hal yang negatif atau ke hal yang positif? Nah, kita perlu sadari itu gitu. Jangan kebawa ke negatif terus. Secara alami memang manusia pertama mungkin akan mengarahkan senter ke negatif gitu, tapi kita perlu hati-hati. Oh, kita perlu sadar, oh, itu negatif. Buat apa saya melihat ke sana? Buat apa saya mengarahkan senter ke arah yang negatif? Yang ada di sana itu kegelapan. Maksudnya nggak enak gitu, kotor dan sebagainya. Iya, kita arahkan ke arah yang kita mau saja. Ya, carilah silver lining dalam setiap masalah yang kita hadapi. Kalau misalkan kita dapat masalah, carilah sisi positifnya. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa membuat kita melatih menumbuhkan optimisme dalam diri kita sendiri. Nah, sebenarnya teman-teman, apa yang terjadi di kehidupan kita? Hal buruk, hal baik, siapa yang tahu sih? Ya enggak? Siapa yang tahu? Apakah hal ini akan buruk? Apakah hal ini akan baik? Saya ada cerita untuk itu, supaya teman-teman bisa lebih yakin untuk mengarahkan kesadaran teman-teman, mengarahkan lampu senter teman-teman, dan juga teman-teman yakin bahwa selalu ada silver lining atau selalu ada hal positif dalam setiap masalah yang kita hadapi. Nah, ini cerita tentang seorang petani dan anaknya. Mereka ingin memiliki peternakan kuda, ya. Tapi karena modalnya nggak cukup, mereka hanya bisa beli kuda. Nah, sehingga mereka sewa kuda jantan dari tetangganya. Nah, ketika mereka sedang sewa kuda jantan itu, kuda jantannya ini lepas, nggak sengaja. Lalu orang kampung di situ mengatakan kepada petani ini, aduh kamu ini sial ya, baru mulai usaha, kuda jantan yang kamu sewa lepas. Untung aja belum dapat, dapat untung aja belum, kamu sudah menanggung hutang. Lalu petani ini cuma jawab, hal buruk, hal baik, siapa yang tahu? Nah, keesokan harinya ternyata kuda jantan sewaan ini kembali ke kandangnya. Bahkan dia membawa beberapa kuda bersamanya. Entah nggak tahu, mungkin kuda jantannya ini punya karisma ya. Dia balik ke kandangnya dengan membawa beberapa kuda. Yang tentu saja ya jadi kepunyaan si petani kan. Lalu tetangganya bilang, wah kamu beruntung ya, kudamu balik ke kandangnya sendiri, bawa beberapa kuda bersamanya. Wah, kamu mendadak jadi orang kaya di desa ini. Nah,
Si petani jawab lagi, hal buruk, hal baik, siapa yang tahu? Nah, kemudian karena sekarang kudanya jadi banyak, tentu saja petani dan anaknya ini jadi semakin sibuk. Satu saat si anak ini ketika sedang memelihara kudanya, ya, sedang merawat kudanya, dia terinjak oleh kudanya. Kakinya patah. Nah, terus tetangganya bilang lagi, aduh kamu ini sial sekali. Anakmu jadi pincang, ya jadi cacat. Lalu petani ini menjawab lagi, hal buruk, hal baik, siapa yang tahu? Nah, beberapa hari kemudian ada perintah dari raja, pengawal dari raja yang datang ke desa tersebut dan mengatakan semua pemuda di desa ini harus menjadi tentara untuk berperang. Nah, karena anak si petani ini cacat, akhirnya anak si petani ini lolos. Dia nggak disuruh untuk menjadi tentara perang. Lalu tetangganya berkata lagi, kamu untung ya anakmu cacat, paling enggak kamu nggak akan kehilangan nyawa anakmu gitu di medan perang. Lalu si bapak ini petani ini menjawab lagi, hal baik, hal buruk, siapa yang tahu? Nah, teman-teman, sebenarnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah itu baik dan buruk, itu sebenarnya kita nggak tahu. Karena apa yang buruk menurut kita hari ini, bisa jadi beberapa hari kemudian atau beberapa tahun kemudian, ketika kita menengok ke belakang, kita akan berkata, untungnya waktu itu aku seperti itu. Untungnya waktu itu aku kayak gitu. Ya enggak? Pernah nggak mengalami kejadian seperti itu? Sama seperti Rahmat tadi. Ya kan? Untungnya aku nggak jadi kasih suratku ke bosku. Kalau enggak aku sudah nggak punya kerjaan. Nggak bisa jadi pengganti bosku. Ya kan? Nah, kita nggak pernah tahu, teman-teman. Karena itu carilah silver lining dalam kehidupan kita. Yang perlu teman-teman ingat adalah sebuah peristiwa akan menjadi penderitaan atau tidak, itu sebenarnya adalah pelabelan dari diri kita. Ketika kita menganggap bahwa misalkan kita dipecat dan ini adalah musibah atau penderitaan buat kita, itu akan jadi penderitaan buat kita dan akan membuat kita semakin terpuruk. Tapi kalau kita melihat bukan, dengan saya dipecat, saya jadi punya waktu untuk mencari apa passion saya, apa yang saya suka lakukan. Saya bisa mencari pekerjaan yang lebih baik. Nah, kita tidak melihat peristiwa itu menjadi penderitaan kita. Nah, teman-teman mungkin bisa baca juga bukunya Kak Dimas. Ya mungkin nanti bisa tanya Kak Dimas, bebas dari belenggu penderitaan, ya membahas tentang ini juga. Jadi sekali lagi, hal buruk, hal baik, siapa yang tahu? Nah, itu yang perlu teman-teman ingat. Nah, dengan melihat atau tidak melabeli peristiwa itu sebagai penderitaan, ya kita akan bisa selalu bersyukur, teman-teman. Jangan fokus pada satu dua hal yang salah dalam kehidupan kita. Kita menghadapi tantangan, kita ada masalah, kita ada kesulitan, kita mungkin terkadang sedih, kecewa, dan sebagainya. Jangan fokus pada satu dua hal yang salah dalam hidup kita. Tapi perhatikan 10 atau 20 yang merupakan berkat bagi kehidupan kita. Ya, oke. Saya lanjutkan ke poin kelima. Itu tadi poin keempat. Jadilah proaktif. Proaktif ini berarti kita bertindak untuk mengantisipasi masalah yang kemungkinan terjadi di masa depan karena ada kebutuhan atau perubahan. Ini kita bersikap proaktif. Jadi menjadi proaktif itu salah satu cirinya adalah melakukan apa yang perlu, ya, bukan sibuk. Apa-apa semua dikerjakan tapi nggak ada prioritas. Ya, kita perlu menentukan dulu purpose-nya apa gitu. Tujuan kita apa gitu. Misalkan nih, saya mau pergi berlibur. Saya kan tinggal di Jogja. Tujuan berlibur saya ada dua pilihan, mau ke arah Jawa Timur di Surabaya, berlibur di Surabaya, atau mau ke arah barat. Saya mau berlibur di Jakarta misalkan. Nah, kalau saya sudah memutuskan untuk berlibur ke arah Surabaya, ya jangan memikirkan untuk berhenti di Semarang, karena itu beda arah. Kalau saya mau berlibur di Surabaya, bolehlah saya berhenti di Solo. Ya, kalau saya lapar, saya cari makan di Solo. Atau kalau saya kepingin cari ilmu di Madiun, misalkan, saya bolehlah berhenti di Madiun. Tapi sebentar. Gitu. Berhenti di Solo dan di Madiun ini hanya perhentian sementara, sebentar. Karena tujuan kita adalah tetap ke Surabaya.
gitu. Tapi jangan sampai tujuan kita ke Surabaya, tapi kita berhenti di Semarang. Nah, jadi kita perlu melakukan apa yang perlu. Buat prioritas dalam kehidupan kita, ya, supaya prioritas ini mengarahkan kita ke tujuan akhir kita, ke yang nomor 4 tadi. Lalu berpikirnya jangka panjang, jangan sekedar memilih yang mudah, yang cepat, ya. Tapi hasilnya sebenarnya tidak memberi masukan atau membawa perubahan dalam diri kita. Ya, tidak membuat saya semakin dekat dengan Surabaya gitu contohnya. Ya, jadi kita perlu berpikir jangka panjang. Kalau memang itu bisa membawa perubahan, menambah capital identity kita, ya saya lakukan, nggak apa-apa. Karena saya berpikir jangka panjangnya, saya akan sampai di Surabaya dengan lebih cepat mungkin. Ya, lalu belajar mendelegasikan. Sekali lagi, karena kita punya prioritas. Ya, kita punya prioritas, waktu kita hanya terbatas 24 jam, cuman punya 2 tangan dan 1 otak. Tentu saja kita harus belajar mendelegasikan. Mungkin kalau dikerjakan anak buah kita, kalau dikerjakan kita nilainya 100, kalau dikerjakan anak buah kita nilainya 70. Ya nggak apa-apa tapi. Karena kita bisa memikirkan yang menjadi prioritas kita. Ini nilainya lebih rendah dari kalau kita mengerjakan sendiri, tapi kan anak buah kita juga bisa berkembang gitu. Kalau kita mengajarinya dia pelan-pelan, kita memberi waktu untuk dia belajar, dari yang dia mengerjakan yang mungkin awal nilai 7, kan dia bisa meningkatkan juga untuk jadi nilai 8. Nah, akhirnya pendelegasian kita akan berjalan dengan lancar. Ya, jadi belajar untuk mendelegasikan. Lalu fokus pada pekerjaan kita. Kalau kita sudah mengerjakan pekerjaan kita, fokuslah pada pekerjaan kita. Jangan multitasking, ya, atau sambil bekerja sambil scroll HP. Nah, itu yang membuat kita nggak fokus dengan pekerjaan kita dan tentu saja hasilnya nggak akan maksimal. Lalu buat simple pekerjaan dan kebiasaan kita. Teman-teman tahu kenapa Steve Jobs bajunya hitam terus dan Mark Zuckerberg bajunya kaos abu-abu terus? Ya, karena mereka membuat simple kehidupan mereka. Daripada tiap pagi mikir saya mau pakai apa, ya kan? Mendingan saya bajunya sama semua, tinggal ambil sama semua gitu ya. Tinggal ambil. Nah, hal-hal seperti itu kalau bisa kita simpelkan saja gitu. Kadang-kadang manusia ini suka terbalik, teman-teman. Kalau milih hari ini mau makan apa, itu bisa lama gitu. Bisa 10 menit, aduh makan apa ya? Makan apa ya? Nggak ketemu-ketemu, liatin buku menu dibolak-balik, tapi nggak memutuskan. Tapi kalau diberi pilihan untuk memutuskan sesuatu yang berdampak di jangka panjang dalam masa depan kita, ya kadang-kadang kita memutuskannya nggak pakai berpikir, ya gitu aja, nggak gitu aja, ya. Nah, ini yang perlu kita balik. Yang perlu kita simpelkan adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak terlalu berpengaruh dalam kehidupan kita atau menambah capital identity kita. Ya, beri waktu untuk berpikir. Nah, beberapa orang dengan strength tertentu atau dengan talent tertentu memang perlu waktu untuk berpikir. Ya, tapi tentu saja tetap harus ada tanggalnya gitu, ada batas waktunya gitu. Jangan kelamaan berpikir. Lalu miliki pikiran terbuka dengan sikap ingin tahu. Ya, ini yang membuat kita jadi bisa mengantisipasi masalah, teman-teman. Ya, karena kita memiliki pikiran yang terbuka, mau belajar dan punya sikap ingin tahu. Dan ya ini adalah yang nomor 5. Jadilah proaktif. Nah, yang keenam, carilah partner atau kolaborasi, teman untuk berkolaborasi. Ada pepatah yang mengatakan kalau kita mau jalan cepat, ya jalan sendiri. Tapi kalau kita mau besar, ya kita mau menjadi besar, kita perlu mencari partner atau berkolaborasi. Nah, ini yang perlu kita lakukan kalau kita ingin menjadi lebih sukses. Dalam hal mencari partner dan kolaborasi, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, komunikasinya pastikan berjalan dengan baik. Kalau kita diberi feedback atau kalau kita memberi feedback, nah hati-hati memberi feedback, ya jangan asal japlak gitu kalau orang Jawa bilang, ya jangan asal ngomong gitu. Tapi mungkin kita perlu susun kata-katanya supaya tidak menyinggung partner kita atau teman kita. Begitu juga kalau kita dapat kritik, jangan langsung pasang tameng, ya jangan langsung merasa aku disalahkan, ya jangan langsung merasa seperti itu. Feedback ini bisa membuat kita menjadi manusia yang lebih baik.
ya. Jadi kita perlu menjaga komunikasi dengan partner kita, dan yang perlu diingat adalah lebih baik kita over communicate daripada kurang. Ya, tapi overnya begini. Kadang orang itu berpartner atau bekerja sama sebagai atasan atau bawahan atau sebagai dalam keluarga, pasangan, ya. Over communicate-nya untuk membicarakan orang lain, untuk gibah, untuk gosip, untuk membicarakan hal-hal yang nggak perlu. Film itu bagus, makanan di sana enak, kuliner di sana enak gitu. Nah, kita berusaha menyembunyikan atau menghindari topik-topik yang sensitif. Topik-topik yang sensitif ini misalkan apa? Misalkan, saya nggak suka kalau kamu manggil nama saya Unyil gitu. Nama saya kan Iren, kenapa dipanggil Unyil gitu. Bagi dia mungkin itu lelucon gitu. Bagi dia mungkin itu humor, dan itu bisa membuat tertawa teman-teman kita yang lain. Tapi itu menyakitkan buat saya. Kalau menyakitkan buat saya, ya saya perlu katakan gitu supaya teman partner saya ini tahu dan tidak mengulangi perbuatan itu, perilaku itu gitu. Begitu juga kalau teman partner saya merasa ada tindakan saya yang membuat dia nggak nyaman, ya dia perlu komunikasikan dengan saya. Nah, hal-hal sensitif seperti ini kadang-kadang yang malah kita hindari gitu. Kita, kalau istilahnya, kita sembunyikan di bawah keset gitu, ya. Ngomongin tentang pembagian laba misalkan. Nah, itu kan hal sensitif juga, atau ngomongin pembagian tugas. Nah, itu kita hindarin. Sibuk ngomongin kuliner dan film dan sebagainya, kita tapi menghindari topik-topik yang sensitif. Padahal topik-topik sensitif ini yang perlu kita beri waktu khusus dan benar-benar kita bicarakan dari hati ke hati. Nah, yang kedua adalah jangan egois. Kalau kita punya partner dalam rumah tangga, dalam organisasi, dalam pekerjaan, ya, bos dan kita gitu, atau dengan rekan kerja, jangan egois. Mau mengalah, ya, kerelaan untuk melakukan lebih. Nah, seperti Rahmat tadi, begitu dia merasa bosnya manggil dia terus walaupun bukan pekerjaannya, dia merasa awalnya dia rela melakukannya. Terus mulai dia merasa ada, kok saya terus gitu. Bos ini nggak adil, gaji saya lebih kecil dari yang lain. Nah, itu sudah mulai ada tanda-tanda yang bisa membuat hubungan bos dan karyawan atau rekan kerja atau partner ini akan jadi rusak. Karena mulai ada rasa nggak mau ngalah. Mulai ada rasa diperlakukan tidak adil. Nah, ini adalah bibit. Ini yang perlu kita hati kita perlu selesaikan. Ya. Lalu, ini saya suka kasih contohnya ini juga sih. Kalau waktu saya SD ya, kalau kerja kelompok, ya kadang ada temen yang nggak mau ngerjain, ya kan? Sudah kumpul tapi dia sibuk mainan sendiri, padahal kami yang lain sibuk mengerjakan. Tapi di akhir kerja kelompok itu biasanya kami teman-teman yang mengerjakan ini tetap nulis nama teman saya yang main-main itu aja gitu. Karena bagi saya dan teman-teman saat itu atau bagi anak kecil yang lainnya nggak masalah lah kayak gitu, hal kecil gitu. Tapi ketika kita sudah masuk dunia kerja, kita biasanya berpikirnya berbeda gitu. Karena orang dewasa kan berpikirnya lebih kompleks. Ya kan mulai ada perasaan nggak adil, enak dong dia disayang bos, kelihatan kayak hasil kerjanya padahal yang ngerjain aku dan sebagainya. Ya kayak Rahmat itu tadilah. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita hindari. Kalau kita bekerja dalam satu tim, dalam organisasi, kita perlu masing-masing memiliki perasaan mau mengalah dan kerelaan untuk melakukan lebih. Lalu, karena ingat kita punya purpose bersama. Ya, itulah gunanya kita memiliki purpose. Lalu yang ketiga, percaya. Nah, kita bisa bekerja sama dengan baik dalam satu tim, ya dalam bersama partner, itu ketika kita percaya kemampuan setiap orang di organisasi. Begitu kita nggak percaya, begitu kita meragukan, bisa nggak ya dia menyelesaikan tugas, padahal ini besok saya harus ketemu klien nih, saya harus mempresentasikan, dia bisa nggak bikin slide-nya bagus dan sebagainya. Nah, rasa tidak percaya itu akan menghancurkan kerjasama juga. Ya, jadi ini perlu kita waspadai juga. Yang keempat adalah memahami dan memaafkan. Setiap manusia itu mempunyai kekuatan atau strength sendiri-sendiri. Setiap strength itu yang membuat setiap manusia ini unik.
keunikan ini yang menjadikan tiap individu istimewa. Kita perlu bisa memahami orang lain. Ya, bahwa saya dan dia berbeda. Kalau saya sukanya begini, dia belum tentu suka begini. Ya, kalau dia suka begitu, belum tentu saya suka seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya, tidak sekedar menyalahkan atau melabeli orang lain, tapi kita memahami dan memaafkan. Kita rela minta maaf dan kita juga rela memaafkan. Pasti ada kesinggungan dalam kerjasama, ya ada serempetan lah ya. Tapi kerelaan kita untuk mau memaafkan orang lain dan meminta maaf ketika kita salah itu sangat diperlukan dalam kerjasama tim. Dan sekali lagi, memaafkan itu adalah pekerjaan dalam diri kita. Orang lain nggak perlu minta maaf dengan kita pun, kalau kita mau memaafkan, kita akan bisa memaafkan. Dan itu sebenarnya akan melegakan kita. Oke? Yang nomor 7 adalah track your progress. Kita harus selalu mengukur kemajuan kita. Caranya adalah kita perlu sediakan waktu untuk bisa berbicara dengan diri kita sendiri. Ya, menanyakan apa yang sudah saya capai, apa yang belum, apa yang perlu diperbaiki, siapa yang tahu? Ya diri kita kan. Makanya kita perlu refleksi diri. Lalu tulis kemajuan atau pencapaian yang sudah kita capai minggu ini. Jangan lupa kita set goal untuk berikutnya. Yang ketiga, kita perlu merayakan pencapaian kita. Apa yang sudah kita capai, kemajuan sekecil apapun, itu adalah kemajuan yang perlu kita rayakan. Bukan merayakan pesta di hotel, di restoran, undang teman, bukan seperti itu ya. Rayakannya kecil saja, kasih self reward aja. Kalau rekan kerja saya ada yang sukanya, kalau saya bisa selesai target minggu ini, saya akhir minggu minum kopi saset gitu, ya kan? Minum kopi saset yang agak mahal gitu. Nah, itu adalah self reward. Ya, apa yang teman-teman suka, misalkan coklat. Ya, kalau sampai target mingguan, belilah coklat untuk diri sendiri. Atau teman-teman berdiri di depan cermin, pujilah diri sendiri. Nah, itu adalah self reward. Lalu cari partner. Nah, kalau kita ada partner untuk bisa men-track progres kita, ini akan lebih baik. Karena kita bisa saling mengingatkan, targetmu kurang loh, ayo kita kejar gitu. Ayo dikejar gitu. Nah, itu yang akan bisa mengingatkan kita. Tentu saja partnernya yang benar-benar mau mensupport kita, ya. Lalu hati-hati dengan self talk kita. Ya, balik lagi seperti tadi saya sempat singgung di bagian membangun brand. Hati-hati dengan self talk kita. Pikiran kita ini seperti spons. Kalau kita kasih air warna bening, spons ini akan menyerap air warna bening dan sponsnya nggak berubah warna. Tapi kalau kita kasih air warna hitam, spons ini akan menyerap air warna hitam ini dan sponsnya berubah warna jadi hitam. Spons ini tidak bisa membedakan air bening dan air hitam. Semuanya dia serap. Begitu juga dengan pikiran kita. Pikiran kita nggak bisa membedakan positif dan negatif. Semua yang kita katakan pada diri kita sendiri itu akan diserap oleh pikiran kita dan akan diyakini oleh pikiran kita. Nah, jadi sekali lagi hati-hatilah dengan apa yang kita katakan kepada diri sendiri. Walaupun kita mungkin belum mencapai target kita, tapi katakan dengan penuh kasih. Ya, jangan menghakimi diri sendiri. Oke, yang ke-8. Kita tetap perlu istirahat dan olahraga karena pikiran kita dan tubuh kita ini adalah satu kesatuan. Kalau pikiran kita stres, tubuh kita akan merasa cepat lelah. Kalau tubuh kita lelah, butuh istirahat, tapi kita memaksakan untuk bekerja, pikiran kita juga tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Jadi kita perlu memanage. Stres itu sebenarnya bukan karena beban pekerjaan yang terlalu besar, tapi karena kita lupa memberikan waktu untuk recovery atau waktu untuk pemulihan bagi pikiran kita. Bukan beban kerjanya yang terlalu berat, tapi kita lupa memberikan waktu istirahat untuk pikiran kita. Nah, hati-hati. Untuk bisa memanage stres, kita perlu membagi 3 waktu pemulihannya. Ya, ada mikro. Kalau mikro itu, misalkan teman-teman sudah kerja 1 jam, 2 jam, pereganganlah 5 menit gitu. Jalan, minum air, ya 5 menit. Jangan scroll HP, tapi ya kalau scroll HP itu bukan istirahat, bukan pemulihan, itu malah membuat otak kemana-mana gitu, malah membuat otak kerja juga itu.
tapi kerjanya malah merusak fokus. Jadi teman-teman bisa cari kok di YouTube banyak itu peregangan cuma sekitar 5 menit gitu. Dengan tetap duduk di kursi pun kita juga bisa peregangan. Banyak di YouTube. Ya, itu micro recovery. Middle recovery-nya adalah berikan waktu tidur malam yang cukup. Ya, jangan suka begadang. Tidur yang cukup itu menurut penelitian 6 sampai 7 jam. Nah, berikan waktu itu kepada diri kita. Ya, supaya benar-benar tubuh kita istirahat, bisa pulih, begitu juga dengan pikiran kita. Atau ketika weekend, ya kalau memang minggu mau istirahat, istirahat saja. Ya, nggak usah dipaksakan. Ya, beri waktu kita untuk istirahat. Istirahat itu adalah bagian dari produktivitas. Ya, jangan memaksakan diri. Lalu, makro recovery. Nah, kalau udah bekerja 1 tahun, perusahaan memberikan kesempatan cuti 2-3 hari, ya ambillah. Ya, itu adalah makro recovery kita. Ya. Nah, ini adalah tips-tips teman-teman, ya, 8 tips untuk kita bisa membuat hidup kita berbeda di akhir tahun. Untuk bisa meraih kesuksesan kita sehingga kita di awal 2024 tidak membuat resolusi yang sama dengan resolusi awal 2023 ini, oke? Nah, saya akan menutup materi saya pada hari ini, pada malam hari ini tentang cerita tentang serigala putih dan hitam. Mungkin teman-teman sudah banyak yang pernah dengar, tapi saya ingin mengingatkan. Ya, cerita ini saya ambil dari buku Sri Kumar Rao. Beliau adalah pendiri dari Rao Institute, dan pada masanya di awal 2000-an cerita ini boom sekali, ya, sampai sekarang. Jadi menurut Sri Kumar, itu dalam diri kita ataupun dalam lingkungan kita, ya, dalam kehidupan kita, itu selalu ada serigala putih dan serigala hitam. Serigala putih ini yang akan memasukkan hal-hal positif kepada diri kita. Misal, kita hari ini perlu mengerjakan presentasi supaya besok kita bisa maju di kelas dan mempresentasikan dengan baik di depan dosen dan teman-teman kita. Serigala putih akan mengatakan, saya harus melakukan yang terbaik. Saya harus membuat slide presentasi yang bagus supaya teman-teman saya bisa ngerti. Saya harus berlatih, saya harus mencoba supaya besok presentasi saya lancar. Ini serigala putih yang bilang. Serigala hitam datang. Tiba-tiba teman kita ada yang telepon. Ini loh teman kita ada yang mau traktir kita. Ya, dia mau traktir kita makan di restoran mahal. Semuanya mau dibayarin sama dia. Nanti Gojeknya dia bayar, Gokarnya dia bayarin. Nanti kita makan minum bebas dibayarin dia semua. Pulang nanti kita masih diajak nonton dan dibayarin juga. Ayo nih kesempatan mumpung dia mau bayarin gitu. Nah, si serigala hitam ini kemudian bilang ke diri kita, ini kesempatan loh, nanti kalau dia sudah nggak mau traktir, kamu nggak kebagian, mumpung ini bisa makan mahal, makan enak, gratis, bisa nonton film gratis, filmnya bagus, udah tinggal aja, nanti pulang dari makan dan nonton film masih ada waktu untuk mengerjakan presentasinya. Ya, udah tinggal aja. Nah, teman-teman, mana yang teman-teman dengar? Serigala putih atau serigala hitam? Atau ketika teman-teman dimarahin bos, ya misalkan dimarahin atasan. Lalu serigala putih bilang, nah ini kesempatan kamu untuk belajar. Apa yang dikatakan oleh bos tadi, yuk kita ingat-ingat, jadi kita tidak ulangin lagi kesalahan yang sama. Kita perlu belajar ini. Nah, serigala hitam mengatakan, memang bosmu itu menyebalkan, selalu cari yang salah dari kamu. Udah, biarin aja, kerjain sekenanya saja. Memang nyebelin. Nanti kalau kerjaanmu bagus, yang dipuji juga bosmu. Maksudnya dipuji oleh atasannya lagi. Yang dipuji juga dia kan. Udah biarin aja. Nanti kalau kerjaan kamu nggak bagus, paling dia kan yang dimarahin sama atasannya biar kapok. Nah, ini serigala hitam yang ngomong. Teman-teman mau pilih yang mana? Di tangan teman-teman itu selalu ada daging. Daging ini melambangkan waktu teman-teman, melambangkan sumber daya teman-teman yang lain, pikiran, tenaga, uang, ya. Ini ada di tangan teman-teman. Daging ini akan teman-teman berikan ke serigala putih atau kepada serigala hitam. Itu keputusan teman-teman. Tapi ingat, serigala yang akan teman-teman berikan makanan daging itu, dia yang akan bertumbuh lebih besar dalam diri kita.
Kalau teman-teman pilih serigala putih yang diberi makan, dia yang akan menjadi besar dalam diri kita, dan itu yang akan membuat kita menjadi orang yang berbeda di akhir tahun ini. Tapi kalau daging ini teman-teman berikan pada serigala hitam, teman-teman tidak akan berubah menjadi siapapun di akhir tahun ini. Dan teman-teman akan membuat resolusi yang sama di tahun 2024, sama persis resolusinya dengan tahun 2023 ini. Oke, sekali lagi pilihannya ada di teman-teman. Ya, mau pilih serigala hitam atau serigala putih. Selamat malam, saya kembalikan ke moderator.